Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Hajar Aswad diyakini sebagai batu mulia yang berasal dari surga. Menurut sejarah, Hajar Aswad pernah dicuri dan hilang selama 22 tahun. Siapa pelakunya? Hajar Aswad terletak di salah satu sudut Ka'bah. Rasulullah SAW memiliki kebiasaan mencium Hajar Aswad sehingga dianggap menjadi sunnah tawaf. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW beristilam atau menyentuh rukun Yamani dan Hajar Aswad setiap kali beliau tawaf. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan riwayat sejarah, Hajar Aswad merupakan sebuah batu berdiameter sekitar 30 cm yang dibawa malaikat Jibril dan diberikan kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail pun menerima batu tersebut dengan senang hati dan segera memberikannya kepada sang ayah, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun menerima batu itu dengan perasaan bahagia dan terus menciumnya selama beberapa hari. Awalnya, Hajar Aswad diketahui berwarna putih, namun warnanya berubah kehitaman setelah banyak disentuh manusia yang meminta pengampunan dari Allah. Konon, warnanya kehitaman itu mencerminkan dosa manusia. Selain berubah warna, Hajar Aswad juga pecah menjadi beberapa bagian karena suatu peristiwa yang dialaminya. Berikut kisahnya. Ada suatu tragedi di Mekah yang membuat Hajar Aswad menghilang. Pada kurun waktu tersebut pula, Ka'bah kehilangan batu hitam dari surga tersebut. Hajar Aswad hilang karena dicuri. Pencurian Hajar Aswad dilakukan oleh kelompok Qoromitah termasuk Syiah Ismailiyah yang kala itu dipimpin oleh Abu Thohir Sulaiman bin Abu Sa'id al-Husain al-Janabi. Tepatnya pada tahun 317 Hijriah atau 886 Masehi, Abu Tahir dan kelompok Qoromitah yang telah berniat mencuri Hajar Aswad awalnya datang dari Bahrain menuju Mekah saat sebelum waktu pelaksanaan haji. Setibanya di Mekah, penduduk Mekah menolak mentah-mentah kedatangan Abu Thohir dan pengikutnya. Diceritakan dalam buku Jejak Sejarah di Dua Tanah Haram, karya Mansha Ajiputra, kelompok Qoromitah pun membuat tipu muslihat dengan mengucapkan sumpah palsu untuk memasuki Mekah dengan damai. Bahkan mereka berpura-pura menunaikan haji agar diperbolehkan masuk ke Mekah. Kala itu, Abu Tahir membawa sekitar 600 penunggang kuda dan 900 pasukan berjalan. Mereka pun mengingkari sumpah tersebut, dan tak lama kemudian kelompok Qoromitah berhasil mengambil alih kota Mekah. Abu Tahir dengan segera memerintahkan seseorang untuk mengambil Hajar Aswad dari tempatnya secara paksa. Tidak hanya Hajar Aswad yang dicuri, mereka juga menjarah barang-barang berharga yang ada di Ka'bah. Kelompok Qoromitah merampas harta orang-orang di Ka'bah,
merobek kiswah atau penutup Ka'bah, hingga melepas pintu Ka'bah. Mereka juga membantai penduduk Mekah dan 30.000 jemaah haji di sekitar Ka'bah yang sedang tawaf, iktikaf, dan sholat. Waktu pembantaiannya memang bertepatan dengan puncak musim haji. Kelompok Qaramitah membuang mayat pembantaian tersebut ke dalam sumur air suci Zam-Zam. Kemudian sisanya dikubur oleh mereka tanpa memandikan, mengkafani, ataupun menyolatinya. Kelompok tersebut bahkan melantunkan bacaan ayat-ayat Al-Quran dengan nada seolah mengejek pada jemaah. Mereka juga menganggap ibadah haji sebagai sebuah ritual penyembahan berhala layaknya orang-orang di zaman jahiliyah. Setelah tragedi berdarah di kota suci tersebut, ibadah haji pun ditiadakan selama 8 tahun berturut-turut, karena para jemaah takut akan kembalinya teror keji dari kelompok Qaramitah. Setelah berhasil mencuri Hajar Aswad dari Ka'bah, Abu Thahir memerintahkan pasukannya untuk menyimpan Hajar Aswad tersebut di Masjid Al-Dirar yang terletak di ibu kota baru negara mereka, Al-Hasa di Bahrain. Hajar Aswad pun disimpan di sana selama 22 tahun. Qutb al-Din, sejarawan Ottoman, bercerita dalam tulisannya tahun 1857, Abu Thahir ingin menjadikan Masjid Al-Dirar sebagai tempat suci layaknya kota suci Mekah. Namun ia gagal mencapai impian karena meninggal dunia. Menurut catatan Imam Al-Juwaini dalam Historia Islamika, Hajar Aswad akhirnya kembali ke Ka'bah setelah 22 tahun lamanya pada tahun 952 Masehi, setelah kondisi kota Mekah kembali aman. Kelompok Qaramitah menyimpan Hajar Aswad sebagai tebusan dan meminta bayaran kepada Bani Abbasiyah dengan jumlah uang yang besar agar bisa mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Pada akhirnya, Hajar Aswad dapat kembali namun dalam kondisi rusak, dengan keretakan yang membaginya menjadi 7 bagian. Untuk menjaga bentuknya, penjaga Ka'bah pun membingkai Hajar Aswad dengan perak seperti yang dapat dilihat saat ini. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah tadi kisah kelam hilangnya Hajar Aswad. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.